Pernah kebayang nggak sih, ada dunia lain tepat di depan kita, tapi sama sekali nggak kelihatan. Penuh kehidupan, penuh aktivitas, dunia mikro gitu. Nah, gimana kalau ternyata ada kuncinya buat ngebuka dunia itu? Hari ini nih, kita bakal telusuri penemuan kunci itu. Sel, unit paling dasar kehidupan. Betul sekali. Sumber kita kali ini dari kutipan-kutipan penting di buku The Song of the Cell. Nah, misi kita bareng Anda nih, mau menjelajah gimana para ilmuwan perintis dulu, seringnya pakai alat sederhana, plus menghadapi keraguan banyak orang, akhirnya bisa nemuin blok bangunan fundamental ini. Kita fokus ke bagian awalnya dulu ya, momen-momen penemuannya. Kenapa sih pemahaman soal sel ini bisa revolusioner banget dan ya mengubah segalanya? Iya, ini kayak kita buka tirai ke sebuah panggung yang penting banget gitu. Di baliknya itu ada sel, entitas kecil tapi pegang rahasia besar soal siapa kita, gimana badan kita kerja, kenapa kita sehat, atau gimana kita bisa sakit. Jadi penemuan sel ini bukan cuma catatan kaki biasa di sejarah sains, ini tuh fondasi. Fondasi kokoh buat seluruh bangunan biologi modern sama kedokteran. Tanpa ini, ya kemajuan sekarang nggak mungkin ada. Oke, kita mulai dari paling awal deh. Gimana ceritanya manusia pertama kali bisa katakanlah ngintip ke dunia yang nggak kelihatan ini? Kan semua gara-gara alat ya, mikroskop. Siapa nih yang pertama buka jalan? Seringnya kita nunjuk ke Belanda ya, awal abad ke-17. Ada duo ayah anak, Hans sama Zacharias Janssen. Mereka ini tukang kacamata yang suka eksperimen sama lensa. Mereka coba taruh beberapa lensa di tabung gitu. Ternyata objek dekat jadi kelihatan jauh lebih besar. Mungkin belum secanggih mikroskop kita sekarang ya, tapi ini langkah penting banget. Mereka bikin alat yang bikin mata manusia bisa lihat lebih jauh dari batas alaminya. Ini perubahan besar dari cuma ngamatin yang kelihatan mata aja. Terus kita loncat nih ke Inggris tahun 1665, ada Robert Hooke. Orang ini, wah ilmunya banyak banget ya. Bukunya Micrographia itu fenomenal katanya. Apa sih yang bikin buku ini heboh waktu itu? Micrographia itu kayak bestseller sains pada masanya. Gambarnya detail banget soal dunia mikro yang dilihat Hooke pakai mikroskop manjemuk bikinannya. Nah, salah satu yang paling terkenal itu pas dia lihat irisan tipis gabus. Dia lihat strukturnya rapi, kayak banyak ruangan kecil gitu. Dia deskripsiinnya berlubang dan berpori, mirip banget sarang lebah. Nah, bentuknya ini ngingetin dia sama kamar-kamar kecil biarawan di biara, yang bahasa Latinnya sella. Dari situ ya nama sel muncul. Iya, dari situ dia namain sel. Tapi perlu digarisbawahi nih, yang dia lihat waktu itu sebenarnya apa? Nah, ini penting banget. Hooke itu pas lihat gabus, sebenarnya cuma lihat binding sel tumbuhan yang udah mati. Dia lihat wadahnya, struktur kosongnya, bukan isinya yang hidup. Dia lihat arsitekturnya, tapi belum paham penghuninya siapa, fungsinya apa. Jadi konsep sel awalnya itu lebih ke struktur aja, kayak kotak-kotak kecil gitu. Oke, jadi Hooke lihat dinding kosong, tapi di Belanda ada orang lain lagi nih, yang kayaknya lihat penghuninya. Anthony van Leeuwenhoek. Dia kan pedagang kain ya, bukan ilmuwan yang sekolah formal gitu. Kok bisa dia lihat lebih jauh? Leeuwenhoek ini emang luar biasa. Dia bukan orang universitas, tapi rasa ingin tahunya itu loh, nggak ada habisnya. Dia jago banget bikin lensa tunggal, kecil lensanya, tapi kekuatan pembesarannya, wah hebat banget buat zaman itu. Bahkan kadang lebih bagus dari mikroskop majemuk Hooke. Dia arahin lensanya kemana-mana. Air hujan, plak giginya sendiri, air rendaman lada, penasaran banget orangnya. Terus apa yang dia temuin di sana? Pasti kaget banget ya? Kaget dan ya pasti takjub banget. Bayangin aja, di setetes air kolam, dia nemu dunia yang isinya penuh makhluk mikroskopis kecil-kecil yang gerak lincah. Dia nyebutnya animalcules, hewan-hewan kecil. Sekarang kita tahu itu bakteri, protozoa, organisme satu sel lainnya. Dia orang pertama yang lihat langsung kehidupan mikro dalam segala macam bentuknya. Dia nggak cuma lihat struktur, tapi lihat kehidupan itu sendiri dalam skala kecil. Didorong sama apa yang disebut keinginan besar akan pengetahuan. Tapi karena dia amatir, jadi masalah ya? Maksudnya komunitas ilmiah nggak langsung percaya gitu aja kan? Persis. Coba bayangin deh, seorang pedagang kain dari kota Delft ngaku nemuin dunia kehidupan baru yang nggak kelihatan di mana-mana. Banyak ilmuwan terpandang di Royal Society London awalnya ya skeptis, curiga malah. Klaimnya kedengeran aneh banget.
Situasinya unik banget sampai Leeuwenhoek ini harus ngumpulin surat pernyataan tertulis dari 8 warga terpandang di Delft, ada pendeta, notaris, buat jadi saksi kalau mereka juga udah lihat hewan-hewan berenang itu pakai mikroskopnya. Wah, sampai segitunya ya. Iya, ini nunjukin betapa radikal penemuannya dan betapa susahnya ide baru, apalagi dari orang luar, diterima sama lembaga ilmiah mapan waktu itu. Sains butuh saksi mata ternyata. Oke, jadi kita punya Hook yang lihat kotak-kotak dan ngasih nama sel. Terus ada Leeuwenhoek yang lihat makhluk hidup kecil di mana-mana. Tapi kok kayaknya butuh waktu lama ya buat nyambungin dua hal ini jadi satu teori besar soal sel sebagai unit dasar semua kehidupan. Sumber kita nyebutnya lembah keheningan. Kenapa ada jeda ini ya? Itu pertanyaan bagus. Seringkali dalam sains, penemuan awal yang brilian gitu butuh waktu buat dicerna, buat dipahami sepenuhnya signifikansinya apa. Teknologi mikroskop juga. Berkembangnya agak lambat setelah Leeuwenhoek. Tapi mungkin hambatan utamanya itu di konsepnya. Perlu lompatan pemikiran yang besar gitu loh. Dari cuma lihat sel sebagai struktur, kotak kayak kata Hook, atau sebagai makhluk hidup sendiri kayak Animalculus Leeuwenhoek, ke gagasan kalau semua organisme kompleks, tumbuhan, hewan, itu tersusun dari unit fundamental yang sama, yang hidup, yaitu sel. Ini bukan cuma soal melihat, tapi memahami prinsip dasarnya. Itu lompatan yang gak gampang. Nah, lompatan konseptual ini akhirnya kejadian gara-gara dua ilmuwan Jerman, Matthias Leiden sama Theodor Schwann. Pertemuan mereka di Berlin sering disebut momen kunci nih. Bisa cerita dikit soal ini? Ya, pertemuan itu sekitar tahun 1837 sampai 1838. Schleiden ini ahli botani yang agak nyentrik. Kalau Schwann ahli fisiologi yang lebih metodis. Mereka ini sama-sama pernah belajar ke Johannes Müller, tokoh besar fisiologi Jerman. Nah, suatu hari, pas lagi makan malam atau ngobrol santai gitu, Schleiden cerita soal pengamatannya tentang pentingnya nukleus, inti sel, dalam perkembangan sel tumbuhan. Dia lihat nukleus ini kayak struktur pusat yang selalu ada. Dan ini langsung klik gitu di kepala Schwann. Tepat. Schwann langsung ingat, kalau dia pernah lihat struktur mirip nukleus yang kelihatan jelas di sel hewan yang lagi dia teliti, khususnya di notochord kecebong. Tiba-tiba muncul ide. Jangan-jangan ada kesamaan dasar nih antara tumbuhan sama hewan di level paling kecil. Jangan-jangan sel yang dilihat di tumbuhan sama hewan itu unit dasar yang sama. Sebuah kehidupan di dalam kehidupan yang universal gitu. Wah, itu pasti momen eureka yang luar biasa ya. Bisa nyatuin dua dunia kehidupan yang kelihatannya beda banget. Banget. Katanya sih mereka langsung buru-buru ke labnya Schwann. Schleiden lihat preparat hewan punya Schwann di bawah mikroskop, terus dia konfirmasi. Iya, sel hewan juga punya nukleus, mirip sama yang dia lihat di tumbuhan. Walaupun bentuk sama fungsinya beda-beda, unit dasarnya kelihatan mirip. Nah, dari sini muncul dua postulat pertama teori sel. Satu, semua organisme itu terdiri dari satu atau lebih sel. Dua, sel itu unit dasar struktur dan fungsi semua makhluk hidup. Jadi ini langkah penyatuan besar ya dalam biologi. Betul, beruntukkan tembok antara studi tumbuhan sama hewan. Oh ya, sumber kita juga nyebut sekilas ada ilmuwan lain kayak Purkinje sama Valentin yang juga nemu kesamaan dasar di jaringan hewan dan tumbuhan. Tapi mungkin kerjaan Schleiden dan Schwann yang lebih dapat momentum dan pengakuan luas. Kadang ya gitu, dinamika ilmiah sama nasionalisme zaman itu ikut pengaruh. Oke, sebelum pemahaman soal sel ini kuat, di mana sih orang dulu menjelasin asal penyakit? Pasti beda banget ya sama cara kita mikir sekarang. Beda banget, dan seringnya agak kabur buat kita sekarang. Ratusan tahun itu teori yang dominan ya teori miasma. Penyakit itu gara-gara udara buruk atau uap beracun dari tanah atau barang busuk. Terus ada juga teori humoral dari Galen yang bilang penyakit itu karena nggak seimbangnya 4 cairan tubuh. Darah, dahak, empedu kuning, empedu hitam. Teori-teorinya nggak bisa jelasin banyak hal, kayak kenapa wabah nyebar, atau kenapa demam nifas, infeksi pasca melahirkan itu bisa parah di satu bangsal rumah sakit tapi di sebelahnya enggak. Nah, sumber kita nyebut Andreas Vesalius, ahli anatomi abad ke-16, dia kan hidup jauh sebelum teori sel modern. Kok dia relevan sama cerita ini? Teks Galen, yang seringnya itu hasil bedah hewan, bukan manusia. Vesalius ngotot pentingnya observasi langsung lewat bedah mayat manusia. Dia frustrasi banget sama cara ngajar anatomi waktu itu, profesornya cuma baca teks, asistennya yang bedah. Jadi dia nggak terima gitu aja ya?
Enggak, dia ambil tindakan drastis, katanya sih sampai nyuri mayat dari kuburan atau tiang gantungan buat pelajari badan manusia secara detail dan akurat. Bukunya, De Humani Corporis Fabrica, itu revolusioner banget dengan gambar anatomi detailnya. Nah, sikap dia yang lihat sendiri ini yang nanemin etos observasi cermat. Ini nanti penting banget buat ilmuwan-ilmuwan selanjutnya buat lihat lebih dalam lagi, sampai ke level sel. Oke, jadi Vesalius nyiapin fondasi observasi. Terus Schleiden dan Schwann netapin sel sebagai unit kehidupan. Nah, gimana hubungan antara sel sama penyakit mulai kebuka? Di sini Rudolf Virchow masuk kan? Bener. Rudolf Virchow, dokter dan patolog Jerman, di pertengahan abad ke-19, sering disebut Bapak Patologi Selular. Dia bawa revolusi cara berpikir. Keyakinan utamanya gini, penyakit itu bukan sesuatu yang abstrak nyerang badan utuh, tapi proses yang terjadi di dalam sel atau sekelompok sel tertentu. Penyakit itu kehidupan seluler tapi dalam kondisi yang berubah. Gimana dia bisa sampai ke kesimpulan itu? Ada contohnya nggak? Contoh klasiknya pas dia ngamatin sampel darah pasien. Dia lihat ada kelebihan sel darah putih yang nggak normal, dia sadar ini kondisi penyakit tersendiri, yang sekarang kita kenal sebagai leukemia. Dia nggak lihat itu sebagai darah jelek, tapi masalah di populasi sel tertentu. Virchow juga yang bikin populer pepatah Latin yang pengaruhnya gede banget. Omnis cellula e cellula. Artinya, semua sel berasal dari sel. Oh, itu dari dia ya? Iya, dia yang mempopulerkannya. Ini bukan cuma soal reproduksi sel, tapi juga bantahan telak buat teori generasi spontan, yang bilang kehidupan muncul dari benda mati, sama vitalisme, yang bilang hidup butuh kekuatan vital. Implikasinya gede banget. Kalau semua sel dari sel, berarti penyakit di sel juga pasti dari sel yang udah ada sebelumnya. Bukan muncul gitu aja, atau gara-gara udara buruk. Ini melokalisasi penyakit ke level seluler. Implikasi omnis cellula et cellula ini dalam banget ya rasanya. Ini mengubah cara dokter lihat penyakit secara fundamental. Tepat sekali. Fokusnya jadi geser. Dari gejala umum atau ketidakseimbangan yang abstrak, ke perubahan spesifik yang terjadi di dalam unit dasar kehidupan itu sendiri. Ini buka jalan buat diagnosis yang lebih pas dan pemahaman mekanisme penyakit di tingkat mikro. Balik lagi nih ke kasus demam nifas yang misterius tadi. Cerita Ignaz Semmelweis di Wina itu contoh awal penerapan logika seluler di kedokteran, bukan sih? Meskipun mungkin dia nggak sadar-sadar banget. Kisah Semmelweis ini tragis, tapi banyak pelajarannya. Dia kerja di rumah sakit bersalin Wiener tahun 1840-an. Dia rasah banget lihat angka kematian ibu gara-gara demam nifas tinggi banget. Di klinik pertama, yang ditangani dokter sama mahasiswa kedokteran, dibanding klinik kedua, yang diurus bidan. Dia ngamatin dengan cermat dan sistematis. Dia perhatiin kalau dokter sama mahasiswa itu sering datang ke bangsal bersalin langsung habis otopsi di kamar mayat. Sementara bidan kan enggak. Jadi dia curiga ada sesuatu yang pindah gitu ya, dari mayat ke pasien. Iya, dia bikin hipotesis ada partikel kadaver atau materi mayat. Sekarang kita paham itu kemungkinan besar bakteri dari jaringan terinfeksi yang nempel di tangan dokter, terus masuk ke badan ibu pas periksa atau lahiran, bikin infeksi mematikan. Meskipun dia nggak pakai istilah sel atau bakteri secara langsung ya, logikanya itu ngarah ke agen penyakit yang bentuknya partikel dan bisa dipindahin. Solusinya simpel tapi radikal waktu itu. Wajibin semua dokter sama mahasiswa cuci tangan pakai larutan klorin sebelum periksa pasien di bangsal bersalin. Dan hasilnya gimana? Dramatis man, angka kematian di kliniknya turun drastis, jadi sama rendahnya kayak di klinik bidan. Buktinya jelas banget kan? Tapi ironisnya, idenya ditolak mentah-mentah sama komunitas medis mapan di Wina. Banyak dokter senior tersinggung sama ide kalau merekalah penyebab kematian pasien. Semmelweis diejek, diragukan, dia kehilangan jabatan, dan akhirnya meninggal tragis di rumah sakit jiwa katanya sih gara-gara infeksi luka. Ironis banget. Ya ampun. Kisahnya jadi pengingat pahit ya, betapa kuatnya dogma dan susahnya orang berubah meskipun ada bukti baru. Apalagi kalau bukti itu dasarnya pemahaman soal penularan di tingkat mikro. Cerita yang menyedihkan, tapi penting. Nah, terus ada John Snow, yang terkenal sama investigasi wabah kolera di London. Dia juga kan belum bisa lihat bakteri kolera waktu itu, tapi pendekatannya nunjukin logika seluler juga. Benar!
Snow ini kayak detektif epidemiologi yang brilian pas wabah kolera 1854 di Soho, London. Dia nggak punya mikroskop buat lihat Vibrio cholerae. Tapi, dengan memetain lokasi kasus kolera secara cermat, dia nemu sebagian besar kasus itu ngumpul di sekitar satu pompa air umum di Broad Street. Dia nggak berhenti di situ. Dia wawancara penduduk, nemu keanehan orang yang tinggal jauh tapi minum air dari pompa itu sakit, sementara pekerja pabrik bir deket situ yang minum bir, airnya direbus, malah nggak sakit. Jadi kesimpulannya bukan cuma soal lokasi ya, tapi agen penyebabnya. Tepat. Snow nyimpulin kolera itu nggak nyebar lewat miasma atau udara buruk, tapi lewat air yang terkontaminasi sama sesuatu yang dia sebut morbid matter, atau racun dari kotoran pasien kolera sebelumnya. Yang penting, dia berargumen kalau agen penyebab ini pasti sesuatu yang bisa berkembang biak, memperbanyak diri, karena efeknya bisa luas dari sumber kecil. Ini pemikiran yang sangat seluler, ngebayangin agen penyakit sebagai entitas partikel yang hidup dan bereproduksi. Teorinya mendorong penutupan pompa air Broad Street, dan itu bantu banget hentiin wabah di situ. Analisisnya juga bantu bentuk kerangka pikir diagnosis yang masih kita pakai. Mikirin kuman, agen luar, sel, gangguan fisiologi dalam, dan risiko, paparan lingkungan riwayat. Oke, jadi setelah Virchow, Semmelweis, dan Snow meletakkan dasar hubungan antara sel atau mikroba dengan penyakit, Robert Koch datang dan ngasih bukti yang lebih definitif gitu ya. Betul sekali. Robert Koch, dokter Jerman juga, membawa tingkat ketelitian eksperimen yang baru dalam studi penyakit menular. Dia fokus ke penyakit antraks yang waktu itu lagi parah banget nyerang ternak di Eropa. Lewat serangkaian eksperimen yang cermat dan metodis di akhir 1870-an, dia berhasil buktiin secara meyakinkan kalau bakteri spesifik namanya Bacillus anthracis itu penyebab antraks. Gimana cara dia buktiinnya? Ini yang jadi postulat Koch itu kan? Ya, betul. Dia mengembangin serangkaian kriteria yang sekarang kita kenal sebagai postulat Koch buat mastiin hubungan sebab akibat antara mikroba dan penyakit. Ada 4 poin utama. Pertama, mikroorganisme itu harus banyak ditemuin di semua organisme yang sakit, tapi nggak ada di yang sehat. Kedua, mikroorganisme itu harus bisa diisolasi dari yang sakit, terus ditumbuhin di kultur murni di lab. Ketiga, mikroorganisme hasil kultur itu harus nyebabin penyakit yang sama kalau dimasukin ke organisme sehat yang rentan. Keempat, mikroorganisme itu harus bisa diisolasi lagi dari organisme yang baru sakit tadi dan dikenali sebagai sama persis sama agen penyebab awal. Lengkap banget ya kriterianya. Iya, dengan memenuhi semua postulat ini buat antraks, Koch ngasih bukti yang nggak terbantahkan kalau sel bakteri spesifik bisa nyebabin penyakit spesifik. Ini mengukuhkan teori kuman penyakit dan peran sentral organisme seluler, ya mikroba itu, dalam banyak penyakit menular. Jadi kalau dirangkum nih dari pengamatan awal Hooke tentang kota-kota kosong di gabus, kita bergerak ke pemahaman revolusioner Schleiden dan Schwann kalau sel itu unit dasar universal kehidupan, nyatuin tumbuhan sama hewan. dan akhirnya lewat kerja keras Virchow, logika Semmelweis dan Snow, serta pembuktian Koch, kita sadar kalau sel bukan cuma unit kehidupan, tapi juga medan pertempuran utama antara sehat dan sakit. Transformasi pemahaman yang luar biasa banget. Sungguh ya, sebuah penelusuran yang, menakjubkan. Dari cuma kilasan pertama lewat lensa sederhana, sampai jadi pemahaman fundamental yang mengubah wajah biologi dan kedokteran selamanya. Benar-benar ngebuka kunci dunia yang tadinya sama sekali nggak kelihatan dan nggak kebayang. Dan penting buat diingat ya, fondasi yang diletakkan para pionir inilah yang memungkinkan semua kemajuan hebat sekarang. Kemampuan kita paham mekanisme penyakit di level molekuler dan seluler, bikin antibiotik, vaksin, bahkan terapi canggih kayak terapi sel TCARE buat kanker yang tadi sempat disinggung, semuanya itu berdiri di atas penemuan dasar soal sel ini. Awalnya dari rasa ingin tahu, observasi teliti, dan berani nantang dogma.
Nah, ini jadi bawa kita ke sebuah refleksi nih buat Anda, pendengar kami. Para penemu awal ini, kayak Leeuwenhoek, Semmelweis, bahkan Virchow, di masanya kan sering banget ya dapat skeptisisme, penolakan, bahkan diejek habis-habisan. Kira-kira nih, ada nggak ya dunia tak kasat mata atau gagasan-gagasan radikal dalam sains, biologi, atau kedokteran zaman sekarang yang mungkin lagi kita abaikan atau remehkan? Mungkin karena kelihatan aneh banget atau nantang keyakinan yang udah mapan, atau datangnya dari sumber yang nggak disangka-sangka. Penemuan besar berikutnya apa ya yang mungkin lagi nunggu lompatan konseptual serupa buat diungkap? Sesuatu untuk Anda renungkan lebih lanjut.